Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya iddah. Lalu mana yang boleh rujuk, mana yang enggak. Bain, solusi kalau bain. Abahal Islamu talaqa. Islam membolehkan cerai. Wa'tabarahu, dan Islam menganggap cerai abghadul halal. Abghadul halal. Halal yang paling dibenci. Halal yang paling dibenci. Ilallahi oleh Allah. Wa dzalika li daruratin qahirah. Cerai itu karena suatu keadaan darurat yang memaksa. Wa fi dzurufin istisnaiyah, dan di dalam kondisi-kondisi pengecualian. Mulihatin, sama yang memaksa. Taj'aluhu dawa'an wa ilajan, menjadikan cerai sebagai obat dan solusi. Litakhallusi min syaqa'in muhtammin, untuk lepas dari sengsara muhattamin yang berterus-terus, sengsara yang berkelanjutan. Qad la yaktasiru ala zaujain, yang terkadang sengsara terus-menerus itu tidak hanya terbatas pada suami istri, bal yamtaddu, akan tetapi sengsara itu menjalar ilal usrati kulliha, kepada seluruh keluarga. Nek enggak ndang-ndang dicerai, selak kemana-mana dampaknya. Anak katut soro, morotua katut disangkut-sangkut, mending segera cerai, ya. Fayuqallibu hayataha, hingga kondisi sengsara itu membalik kehidupan keluarga itu ila jahimin, seakan menjadi neraka jahim. Layutaku, yang tidak mampu, enggak kuat. Wal Islamu yara anna talaqa hadmun lil usrah. Islam tahu kok bahwa cerai itu menghancurkan keluarga. Ngerti kok Islam. Tapi mending dihancurkan untuk dibangun kembali daripada sengsara selamanya. Islam tahu bahwa cerai itu menghancurkan keluarga. Wa tasdi'un li bunyaniha, sama, menghancurkan, memecah bangunan keluarga. Wa tamziqun li syamli afradiha, dan cerai mencabik-cabik keutuhan individu-individu dalam keluarga. Wa dararuhu yata'adda ilal aulad. Islam juga tahu bahwa dampak cerai menjalar kepada anak-anak juga. Ya, gara-gara cerai kacau semua.
Tapi daripada loro terus. Fa innal aulada hinama yakununa fi hadni ummahatihim, sungguh anak-anak itu ketika mereka ada dalam ketika anak-anak itu ada dalam asuhan ibu mereka, yakununa maudhi'an lirri'ayah, maka anak-anak itu menjadi tempat perhatian. Artinya anak-anak itu akan mendapat perhatian. Wa husnit tarbiyah, dan mendapat pendidikan yang bagus. Asal enggak cerai, utuh, mereka dapat perhatian dari ibunya. Makanya sering tak sampaikan, jaga dan bahagiakan istri. Maka istri akan menjaga anak-anak. Jangan sakiti istri. Nanti istri akan tidak menjaga anak-anak. Wa idza hurimu atfal jika anak itu tidak mendapatkan atfal kasih sayang ibu, wa hananaha sama kasih sayang ibu. Anak kalau enggak mendapat kasih sayang ibu, ta'arradu ila tamzik wa tashaddud, maka mereka akan menghadapi situasi tamzik tercapik-capik, wa tashaddud dan kacau balau, cerai, kacau balau, porak-poranda. Wa ma'ahada, toh meskipun begini, faqad ajazahul Islam, Islam tetap membolehkan cerai. Wong cerai bahaya, cerai dampaknya luas, kok malah dibolehkan. Litaf'ai dhararin akbar, cerai dibolehkan untuk menghindari dampak bahaya yang lebih besar. Wa tahsili maslahatin aktsar, dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak. Apa itu? Wa hiya tafriqu baina mutabaghidaini, yaitu memisahkan di antara dua orang yang saling membenci, dua orang yang saling bermusuhan. Nah wong loro timbang ditemokne gebuk-gebukan terus ya. Minal khairi an yaftariqa, maka sebaiknya kedua-duanya itu berpisah ya. Kan gitu kan logikanya. Tuh. Li'anna syiqaq wan niza' qad istahkama bainahuma, karena perpecahan dan persengketaan qad istahkama benar-benar sudah akut. Apa persengketaannya? Sudah. Kalau penyakit sudah akut ya. Wis angel di bainahuma antara kedua-duanya. Wal hayatuz zawjiyah yanbaghi an yakuna asasuhal hubba, padahal kehidupan rumah tangga, kehidupan domestik sepatutnya berdasarkan cinta. Lah ini enggak ada cinta sudah. Yang ada malah saling membenci, saling memusuhi. Kehidupan keluarga sepatutnya berdasarkan cinta. Wal wafa, kesetiaan. Wal hudu,
ketenangan, damai, wal istiqrar, suasana kondusif, ya ada stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas cinta, maksud stabilitas cinta. Apa? Stabilitas asrama, asmara ya. Ojo naik turun terus, bingung. Alat tanahur, bukan saling mengorbankan, bukan saling membunuh, wal khisam, bukan saling padu, beradu mulut, wal baghdha, bukan saling membenci. Fa idza lam tujdi, maka jika sudah tidak mempan jami'u wasailil islah, semua sarana-sarana, cara-cara untuk mendamaikan, mentok sudah, didamaikan antar besan enggak bisa, ditimbali kiai ini, didamaikan kiai ini enggak bisa, culuk nih polisi ya enggak bisa, gimana mas? Berbagai cara sudah enggak apa? Lam tujdi, ya berbagai cara perdamaian sudah tidak ya ana gunane. Litaufiq baina zaujaini, untuk mengharmoniskan antara suami istri. Jika berbagai cara sudah enggak mempan, kanat talaku daruratan la manduhata anhu, maka cerai itu menjadi suatu keharusan. La manduhata anhu, tidak bisa tidak, la budda minhu. Wa minad darurat, adalah termasuk kondisi-kondisi darurat. Allati tubihut talaqa, yang mana itu membolehkan cerai. An yartabar rajulu, yaitu ketika si suami curiga fi suluki zaujatihi, curiga pada perilaku istrinya. Lapo bojomu bengi-bengi kok WA-an, terus bareng video call, lho kok ana wong lanang. Ya mas, ngenteni bapake lari-lari turu sik. Enten ana engko ketemu kono aku tak metu lewat lawang buri yo. Kan mencurigakan ya. Nah itu bisa ditindaklanjuti, ditabayun, diproses. Tapi sampean yo aja langsung megat ngono aja. Tiba engko teleponan karo kucing ya. Wa an yattali'a, dan suami melihat, mengetahui minha, dari perilaku istrinya, alal khianati zaujiyah, apa, melihat pengkhianatan antara suami istri, selingkuh, biktirafi fahisatiz zina, dengan melakukan kejinya perzinaan, perselingkuhan. Fahal yatrukuha tufsidu alaihi nasabahu, apakah mungkin suami membiarkan istri? Apakah mungkin suami membiarkan istri kayak begitu, merusak nasabnya? Suami merasa enggak berhubungan berbulan-bulan, tahu-tahu istrimu hamil, lu, anaknya sopo, enggak jelas nasabnya ya. Secara zahir dikatakan nasabmu,
karena memang istrimu, tapi sampean merasa enggak pernah berhubungan sudah berbulan-bulan. Nah, mosok dibiarkan merusak nasab. Wa tukaddiru, dan mengkadrun. Kadaro yakduru kadrun, keruh, butek. Makanya jarene wong-wong kadrun suka bikin suasana keruh, kacut tok. Wa tukaddiru alaihi hayatahu, dan mengotori, mengkeruhkan suasana hidupnya. Ya apa? Dibiarkan merusak nasabnya dan mengotori kehidupannya, am yutalliquha, atau mencerainya. Wa hunaka asbabun ukhra kal aqmi, ada juga sebab-sebab lain perceraian. Kalau uqmi semisal mandul. Cuma sekarang teknologi modern ya. Mandul kayak apapun bisa diikhtiarkan. Di dokter ahli genetika ya diperiksa barangkali suami masih punya sel sperma yang baik, layak dikembangkan. Istri punya sel telur. Cari kalau ketemu diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, lalu ditaruh di tabung. Setelah dua-duanya mengalami talqih, pembuahan menyatu jadi zigot yang memungkinkan hidup, baru disuntikkan ke rahim istri, kan gitu. Meskipun khilafiyah tapi lumayan itu timbang dadak pegatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebab-sebab cerai yang lain semisal al-uqmi mandul wal maradi alladhi yahulu dunal iltiqa al jasadi, dan sakit yang menghalangi untuk pertemuan fisik. Maksudnya sakit yang menghalangi untuk setubuh antara suami istri. Ya rugina awil marad al-mu'addi, atau mestinya tak ini al-muta'addi, atau sakit yang menular, menjalar. Kalau enggak cerai, ternyata istri atau suami kena HIV. Daripada enggak cerai, malah nanti satunya kena, anaknya kena, ya mending cerai. La'ala shawab al-muta'addi, bukan al-mu'addi. Sakit yang menular. Alladzi yukhsha intiqaluhu, yang dikhawatirkan penyakit itu berpindah, menjalar ilal akhir, kepada orang lain, ila ghairi ma hunalika, dan lain sebagainya, minal asbabil katsirah, yakni ada sebab yang masih banyak tentang adanya perceraian. Kadang pindah agama, tahu-tahu suami atau istri murtad, ya itu kayak begitu. Faqad ja'alallahu jalla sana'uh at-talaqa fi tashri'ihil hakim marratain. Allah jalla sana'uh, maha agung sanjungannya. Ja'alat talaqa, Allah telah menjadikan cerai fi tasri'ihil hakim, di dalam tasriknya yang sangat bijaksana. Marrata ini 2 kali.
2 kali kesempatan cerai. Muftariqaini 2 kali itu terpisah. Cerai pertama, oke, dipikir-pikir. Ya, gimana kalau rujuk? Mboten sampai ida habis ya sudah. Berarti benar-benar pisah. Itu setelah benar-benar pisah getun, kula pengen rabi maneh, ya akad kembali, pakai mas kawin, pakai ijab kabul, pakai saksi ada wali, marang ngono pegatan maneh. Ada kesempatan kedua, barangkali ingin kembali. Sing penak iku pertama sama akidahnya memungkinkan untuk lebih harmonis daripada dengan orang yang berbeda akidah. Yang kedua, pendidikannya juga imbang, ya. Repot juga mas, sama dokter, menikahi anak nggak pengalaman sama sekali, SD pun nggak tamat. Itu juga repot, ya. Imbang lah. Imbang itu tidak harus sama titelnya. Saya kira alumni Ploso, Lirboyo, Langitan, Sarang, yang tamat diniyah yang kurikulum lama sudah selesai alfiyah, selesai mu'in, segala macamnya, sudah sempat hatam Sahih Muslim, Bukhari, itu imbang dah dengan S2 kampus, ya. Pendidikannya imbang. Lalu kecenderungan karakter kalau bisa juga enggak jauh-jauh, hampir sama. Kemudian visi misi, ya, ojo sampai sing lanang dari keluarga pejuang, tanah pun mesti banyak diwakafkan untuk pesantren, pejuang memang. Lalu dapat istri dari keluarga yang sangat materi, mata duiten, nggak ketemu. Satu ingin infak fisabilillah, satu ingin ditumpuk dibelikan gelang, ya nggak ketemu mas. Jadi seperti saya dengan Umi sama-sama dari keluarga biasa berjuang untuk NU, ya. Di Blitar ada pondok, di Ndawuan mbah-mbah ada pondok. Kami dari nenek moyang kami di Banten juga pada mendirikan pondok. Yang di Lamongan juga mendirikan yayasan, ya kayak begitu. Sehingga kalaupun duit jutaan mesti dikeluarin untuk bangunan, untuk tukang, untuk macam-macam, wis podo oke ini, ya. Jadi kalau bisa nyari yang sevisi, semisi. Cerita dari Kiai Mas-Duki Mahfud, karena Kiai Mas-Duki itu merasa dari keluarga biasa, bukan keluarga kaya raya, bukan keluarga ningkrat, bukan kaum bangsawan, dapat punyai dari keluarga Gusmus, yang ketika itu Mbah Bisri saja dari DPR MPR pusat, ya. Lalu dapat menantu Kiai Mas Duki alim tapi biasa. Nah, setelah nikah Kiai Mas Duki khawatir si Ening itu terbiasa dengan hidup mewah dan segala macamnya. Tanya, Dek,
Tujuan hidup itu bagi sampean apa? Nah kalau Mas apa? Saya hidup ya untuk ibadah. Terus dek bagaimana? Ih kulo sami. Nah enak. Andai kita masih bisa beribadah, tapi karena tekanan ekonomi, sampai akhirnya harus hidup di gubuk, hidup di kolong jembatan, tapi masih bisa beribadah. Emang masih siap bersama saya? Siap. Nah, ngono. Asalkan tetap bisa beribadah dimanapun dalam keadaan apapun. Ya wis, salaman. Ayo lanjut. Nah, gitu loh. Visi misi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Islam Allah menjadikan cerai 2 kali yang terpisah. Fi tuhraini, cerai itu dalam keadaan suci. Ini berarti musonef itu cenderung memaknai 3 quru itu 3 kali suci. Kama dallat ala dzalika as-sunnatul mutahharah. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sunnah Rasul yang disucikan. Fa in syaa amsaka. Jika dia mau, silahkan tetap dia pertahankan. Berarti dirujuk kembali. Wa in syaa talaqa. Dan jika dia mau, maka dia ceraikan dalam arti gak dirujuk. Wa amdat talaqa, dan dia lanjutkan perceraian itu. Fayakunu zawju ala bayyinatin mimma ya'ti wa ma yadhar. Dengan adanya hak rujuk 2 kali, maka si suami itu ala bayyinatin, benar-benar ada dalam keadaan yang terang benderang. Mimma ya'ti wa ma yadhar, terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Karena diberi waktu 3 bulan 2 kali. Ya, masa iddah untuk bisa rujuk. Sehingga ketika terakhir memutuskan rujuk atau memutuskan lanjut cerai, itu benar-benar sudah berdasarkan pertimbangan matang. Ya'ti atau yadhar. Dia lakukan atau tidak dia lakukan. Dia kerjakan apa ditinggalkan. Walan yatafarraq bittalaqi ba'da hadhihi rawiyyah wa hadhil anad illa zawjani abaini minal khairi alla yajtami'a li salihil usra wa salihihima bidzat. Dan tidaklah akan berpisah dengan cerai ba'da hadhir rawiyah, setelah kesempatan berpikir ini, diberi kesempatan berpikir menimbang 2 kali rujuk, ya, 2 kali cerai, wadil anad, dan setelah adanya sikap tidak gerusa-gerusu, 2 kali kesempatan rujuk, illa zaujani, kecuali si suami istri yang minal khairi alla yajtami'a, yang memang sebaiknya dua-duanya tidak berkumpul. Setelah pertimbangan matang, Mas, 2 kali kesempatan rujuk, benar-benar diputuskan sebaiknya tidak kumpul. Li solihil usroh, demi kemaslahatan keluarga, wa salihihima, juga kemaslahatan antara suami istri bidzat itu
sendiri. Yaqulul Ustadzul Fadil Ahmad Muhammad Jamal, si profesor guru besar Al-Fadil yang mulia Ahmad Muhammad Jamal dawuh fi kitabihi Muhadarat fi Thaqafatil Islamiyah, dalam buku beliau tentang materi-materi ceramah atau presentasi mengenai kebudayaan Islam, peradaban, mana suhu yang secara tekstual seperti berikut ini. Wa mimma yanbaghi mulahadhatu huna, adalah termasuk yang patut dicermati, diperhatikan huna di sini fi haditsinal mujaz anit talaq, dalam kajian kami yang singkat. Kajian apa? Kajian tentang cerai di dalam Islam. Anna syariat al-islamiyah infaradat binidhamil muraja'ah, bahwa syariat Islam adalah syariat yang satu-satunya memiliki sistem atau aturan rujuk. Di Kristen cerai-cerai, Yahudi cerai-cerai, di Islam cerai masih diberi kesempatan rujuk. Ini hebatnya Islam itu. Supaya kalau nyesel bisa kembali. Ada kesempatan menimbang berpikir.